Anda akan menyimak kisah seorang wanita yang mengendalikan lebih dari 400 miliar dolar kekayaan negara, yang gajinya tak pernah diungkap ke publik, dan yang kekuasaannya, menurut keluarganya sendiri, jauh melampaui jabatan resmi yang ia emban. Inilah Singapura. Dan inilah Ho Ching. Untuk memahami mengapa kisah ini begitu penting, Anda harus terlebih dahulu memahami apa sebenarnya Temasek Holdings itu. Temasek bukanlah sebuah bank, bukan pula perusahaan swasta. Temasek adalah Sovereign Wealth Fund, dana investasi kekayaan negara milik pemerintah Singapura, wadah yang digunakan negara untuk memegang sahamnya di Singapore Airlines, DBS Bank, Singtel, serta puluhan perusahaan lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Siapapun yang memimpin Temasek, dalam arti yang sebenarnya, tengah mengelola masa depan finansial setiap warga Singapura. Jadi ketika seorang CEO baru ditunjuk pada Januari 2004, Anda tentu akan mengira ini menjadi sebuah peristiwa besar, sebuah proses publik, pencarian yang transparan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih sunyi. Ho Ching ditunjuk sebagai CEO oleh Perdana Menteri saat itu, Goh Chok Tong, tanpa adanya seleksi publik maupun proses yang terbuka. Hal yang membuat penunjukan ini mustahil untuk diabaikan adalah satu fakta sederhana. Wanita yang kini bertanggung jawab atas kekayaan nasional Singapura tersebut adalah istri dari pria yang akan menjadi Perdana Menteri Singapura di tahun yang sama, Lee Hsien Loong. Pemerintah bersikeras bahwa penunjukan ini murni berdasarkan prestasi. Banyak warga Singapura yang menerimanya. Namun banyak pula yang bertanya-tanya dalam diam. Di negara berpenduduk 5 juta jiwa dengan bakat finansial yang melimpah, bagaimana bisa istri Perdana Menteri yang berakhir di posisi ini? Pertanyaan itu tidak pernah hilang. Justru, ia terdengar semakin nyaring. Selama beberapa tahun, para kritikus seolah tidak punya celah untuk menyerang. Di bawah kepemimpinan Ho Ching, Temasek berekspansi secara agresif, membangun portofolio global, dan meningkatkan nilai kekayaan bersihnya. Lembaga ini merambah ke ekuitas swasta, pasar negara berkembang, hingga melakukan pertaruhan berani yang kerap menjadi sorotan media. Lalu tibalah tahun 2007, dan segalanya berubah. Pada tahun itu, Temasek menanamkan investasi sebesar 5 miliar dolar di Merrill Lynch, salah satu bank tertua dan paling bergengsi di Wall Street. Di permukaan, langkah ini terlihat persis seperti jenis pergerakan ambisius dan berlawanan arus kontrarian yang membuat Temasek dikenal luas. Apa yang tidak sepenuhnya disadari oleh siapapun saat itu adalah bahwa Merrill Lynch tengah menopang tumpukan utang hipotek beracun, dan sistem keuangan global akan segera meledak. Harga saham Merrill Lynch anjlok 78% pada tahun 2008, dan Temasek akhirnya menjual kepemilikan sahamnya dengan kerugian mencapai miliaran dolar. Itu hanyalah satu dari sekian banyak luka yang ada. Di seluruh portofolionya, saat pasar global runtuh, nilai kekayaan bersih Temasek anjlok sebesar 39 miliar dolar dalam satu tahun fiskal saja. Bukan hanya satu pertaruhan buruk yang menyebabkannya, melainkan pola paparan risiko, dengan Merrill Lynch sebagai simbol yang paling mencolok dan memalukan dari kegagalan tersebut. Menghadapi dampak yang terjadi, Temasek mengumumkan rencana suksesi. Pada Februari 2009, Dewan Direksi memperkenalkan Chip Goodyear, mantan CEO perusahaan tambang raksasa BHP Billiton, sebagai pengganti yang ditunjuk untuk Ho Ching. Sang ketua memberikan pujian setinggi langit kepadanya. Ho Ching sendiri dikabarkan sebagai orang yang merekrutnya langsung. Untuk sesaat, hal itu tampak seperti sebuah transisi yang tertatur untuk keluar dari babak yang sulit. Namun 5 bulan kemudian, Goodyear mengundurkan diri. Tidak ada penjelasan mendalam yang diberikan, hanya sebuah pernyataan singkat mengenai perbedaan dalam arah strategis. Para analis dan orang dalam berspekulasi bahwa ia merasa sangat frustrasi dengan budaya birokrasi di dalam tubuh Temasek, meski tidak ada keterangan resmi yang pernah diberikan. Ia pergi begitu saja, dan Ho Ching tetap bertahan. Bukan untuk 1 tahun lagi, bukan untuk beberapa tahun lagi,
melainkan untuk 12 tahun berikutnya. Ketika ia akhirnya melepaskan jabatannya pada Oktober 2021, ia menggambarkan dirinya dalam sebuah buku kenang-kenangan sebagai seorang CEO yang enggan, reluctant CEO. Seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menginginkan pekerjaan itu sejak awal. Setelah 18 tahun, ia mengaku enggan. Masyarakat pada saat itu sudah tidak punya lagi kesabaran untuk kata tersebut. Jika kerugian investasi menimbulkan pertanyaan tentang penilaian mereka, maka masalah gaji memicu sesuatu yang lebih dalam, yakni tentang akuntabilitas itu sendiri. Temasek bukanlah perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Mereka memang menerbitkan laporan tahunan mengenai kinerja portofolio, namun hampir tidak pernah mengungkap informasi apapun tentang bagaimana para pemimpinnya dibayar. Bagi sebagian besar dana kekayaan negara, sovereign wealth fund, utama di dunia, pengungkapan kompensasi eksekutif pada tingkat tertentu adalah hal yang standar. Namun, tidak di sini. Pada tahun 2012, media Taiwan menerbitkan sebuah laporan yang mengeklaim bahwa Ho Ching mengantongi penghasilan sekitar 99 juta dolar Singapura per tahun. Angka tersebut menyebar dengan seketika. Temasek membantahnya, dan pemerintah mengeluarkan klarifikasi untuk menampik angka tersebut. Namun yang krusial, tidak ada angka gaji yang sebenarnya pernah diberikan sebagai penggantinya. Beritanya meredup, namun pertanyaannya tidak. Lalu pada tahun 2020, versi klaim yang sama kembali muncul di jagat maya. Kali ini, pemerintah bertindak lebih jauh dengan menggunakan POFMA, Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan Online yang disahkan tahun sebelumnya, untuk mengeluarkan arahan koreksi resmi terhadap laman-laman yang menyebarkan angka tersebut. Undang-undang berita bohong pun dikerahkan. Angka tersebut dinyatakan salah. Namun tetap saja, yang ada hanyalah keheningan. Tidak ada kisaran gaji. Tidak ada angka perkiraan. Tidak ada apa-apa. Ironi ini tidak luput dari perhatian para kritikus. Pemerintah telah menggunakan undang-undang yang dirancang untuk memerangi misinformasi, bukan untuk menyajikan kebenaran, melainkan untuk membungkam sebuah angka tanpa menggantinya dengan angka yang lain, adalah Lee Hsien Yang, saudara kandung Perdana Menteri sendiri, yang akhirnya melakukan perhitungan tersebut secara terbuka, dengan mencatat bahwa jika Ho Ching berpenghasilan bahkan dengan angka konservatif sebesar 54 juta dolar per tahun, itu berarti ia mengantongi sekitar 148 ribu dolar per hari, kira-kira 25 kali lipat dari gaji resmi Perdana Menteri sendiri. Apakah angka itu akurat? Tidak ada seorang pun di luar Temasek yang tahu. Dan itulah, menurut banyak pihak, yang justru menjadi masalah intinya. Hingga tahun 2017, pertanyaan-pertanyaan mengenai Ho Ching telah membara selama lebih dari 1 dekade, di kolom komentar, di blog oposisi, hingga dalam percakapan-percakapan lirih. Namun, apa yang tidak disangka oleh siapapun adalah bahwa tuduhan yang paling meledak tidak datang dari kritikus atau jurnalis, melainkan dari dalam keluarga Lee sendiri. Pada malam tanggal 14 Juni 2017, adik laki-laki Perdana Menteri, Lee Hsien Yang, dan adik perempuannya, Lee Wei Ling, secara bersama-sama menerbitkan pernyataan 6 halaman di Facebook dengan sengaja melangkahi pers arus utama Singapura. Mereka menuduh saudara laki-laki mereka telah menyalahgunakan posisinya sebagai Perdana Menteri untuk mempertahankan rumah keluarga di 38 Oxley Road, berlawanan dengan keinginan mendiang ayah mereka, Lee Kuan Yew, yang secara eksplisit meminta agar rumah tersebut dirobohkan setelah kematiannya. Mereka menuduhnya membangun dinasti politik, mempersiapkan putranya untuk berkuasa, dan menggunakan organ negara terhadap saudara kandungnya sendiri. Itu adalah jenis tuduhan yang, jika datang dari orang lain di Singapura, mungkin akan berakhir dengan gugatan pencemaran nama baik. Namun mereka tidak berhenti di situ. Mereka mengalihkan sasaran langsung ke Ho Ching. Mereka menulis bahwa sementara istri Lee Kuan Yew sendiri selalu menjauh dari kehidupan publik, hanya memberi nasihat kepada suaminya secara pribadi, tidak pernah menginstruksikan pegawai negeri,
tidak pernah menggunakan kekuasaan informal, Ho Ching adalah kebalikannya. Pengaruhnya menurut mereka sangatlah meresap, menjangkau jauh ke dalam pemerintahan, meskipun ia tidak memegang posisi yang dipilih rakyat maupun peran resmi di pemerintahan. Mereka menuduh bahwa Ho Ching telah mengakses dokumen pribadi mendiang ayah mereka saat beliau sedang sakit parah di ICU pada Februari 2015 dengan bertindak sebagai perwakilan dari kantor Perdana Menteri, sebuah posisi yang tidak ia jabat secara resmi. Lee Hsien-yang menyebut hal ini sangat meresahkan. Kantor Perdana Menteri (PMO) membantah bahwa ia bertindak dalam kapasitas resmi pemerintahan apapun dengan menyatakan bahwa ia telah membantu sebagai pasangan Perdana Menteri untuk menyusun barang-barang bagi sebuah pameran peringatan. Namun bagi saudara-saudaranya, perbedaan batasan itulah yang justru menjadi inti persoalannya. Sebuah peran tidak resmi dengan jangkauan resmi. Li Weiling lebih blak-blakan. Ia menulis bahwa Ho Ching dan suaminya akhirnya menunjukkan watak asli mereka, dan watak tersebut membuat keduanya tidak layak mengemban peran yang mereka jalankan saat ini. Perdana Menteri menanggapi hal tersebut di parlemen. Ia membantah segalanya, menjelaskan struktur tata kelola yang ada, dan menyatakan bahwa Ho Ching melapor kepada Dewan Direksi Temasek, yang kemudian melapor kepada Kementerian Keuangan, sebuah rantai akuntabilitas yang bersih. Yang menarik, ia memilih untuk tidak menuntut saudara kandungnya sendiri. Di sebuah negara di mana pemerintah secara historis bertindak cepat terhadap para kritikus melalui kasus pencemaran nama baik, pengendalian diri ini sungguh mencolok. Ia menyatakan bahwa menuntut keluarga hanya akan menodai nama baik orang tua mereka. Li Weiling juga punya jawaban untuk hal itu. Jika PM dapat menyalahgunakan kekuasaan resminya terhadap saudara kandung yang bisa melawan, apa yang bisa ia lakukan terhadap warga biasa? Lee Hsien, yang akhirnya meninggalkan Singapura, mengatakan bahwa ia merasa diawasi dan tidak aman di negaranya sendiri. Keluarga tersebut belum berdamai. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah diselidiki secara independen. Dan Ho Ching melewati semua itu, tetap bertahan. Hal yang membuat Ho Ching begitu unik dan menarik, sekaligus memuakkan bagi para kritikusnya, adalah kehadirannya di media sosial. Bagi seorang wanita yang berada di pusat salah satu institusi paling tertutup di Asia, ia secara mengejutkan, bahkan terkesan menantang, sangat vokal di dunia maya. Dan apa yang ia pilih untuk diunggah mengungkapkan lebih banyak hal daripada yang bisa disampaikan oleh pernyataan resmi manapun. Pada bulan April 2016, ia mengunggah foto seekor monyet yang mengacungkan jari tengah. Foto tersebut tersebar luas. Hal itu menyebabkan skandal kecil. Ia menghapusnya dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, yang mana sebagian besar orang memilih untuk tidak mempercayainya. Kemudian pada tahun 2020, selama pandemi COVID-19, ia membagikan sebuah artikel tentang Taiwan yang menyumbangkan masker ke Singapura dengan takarir "R". Mengingat peliknya politik seputar ekspor masker antara Singapura dan Taiwan, pada saat itu, satu kata tersebut terbaca sebagai sikap tidak tahu terima kasih paling ringannya, atau provokatif paling buruknya. Reaksi keras yang muncul begitu hebat hingga ia akhirnya mengubah unggahan tersebut dengan menambahkan bahwa ia selamanya berterima kasih kepada semua teman kami di Taiwan. Namun tentu saja, tangkapan layar aslinya sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Namun, unggahan yang paling tajam muncul pada Agustus 2019, tepat di tengah memuncaknya perselisihan keluarga yang sedang berlangsung. Ia membagikan sebuah artikel di laman Facebooknya yang berjudul, "Inilah mengapa terkadang tidak apa-apa," untuk memutuskan hubungan dengan anggota keluarga yang beracun. Ia tidak menyertakan takarir, komentar, maupun penjelasan apapun. Ia tidak perlu melakukannya. Seluruh jagat maya paham betul apa maksudnya. Ho Ching mengundurkan diri sebagai CEO pada Oktober 2021, berpindah posisi menjadi Ketua Temasek Trust, sayap filantropi dari lembaga dana tersebut. Hal ini tampak seperti akhir yang bersih bagi sebuah kisah yang rumit. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada akhir 2022,
bursa mata uang kripto FTX runtuh dalam salah satu penipuan finansial terbesar dalam sejarah. Pendirinya, Sam Bankman-Fried, akhirnya dinyatakan bersalah atas penipuan dan konspirasi. Di tengah reruntuhan tersebut, terungkap bahwa Temasek telah menginvestasikan $275 juta AS di FTX dan menghapus bukukan setiap sen nilainya menjadi nol. Temasek menyatakan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas, due diligence, selama 8 bulan yang dimulai pada Februari 2021. Investasi pertama mereka dilakukan pada Juli 2021. Secara teknis masih dalam jendela waktu tersebut. Meskipun para kritikus menunjukkan bahwa berinvestasi saat uji tuntas masih berlangsung, menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai prosedurnya. Terlepas dari itu, komitmen terakhir terjadi pada Januari 2022, tepat di bulan-bulan terakhir masa jabatan Ho Ching sebagai CEO. Dan pertanyaan tentang siapa yang menyetujui serta mengapa hal itu dilakukan tidak pernah terjawab sepenuhnya. Ia menanggapi hal tersebut melalui Facebook. Ia menyebut kerugian itu sebagai nasi yang sudah menjadi bubur, egg on our face. Ia mengakui bahwa niat baik saja tidak cukup, memperingatkan agar tidak terjebak dalam rasa takut ketinggalan tren, FOMO, dan mencatat bahwa jumlah tersebut, meski menyakitkan, mewakili kurang dari 1% dari total portofolio. Hal tersebut memang benar adanya, namun hal itu juga merangkum segala sesuatu yang selama ini meresahkan orang-orang tentang kisah ini. Kepercayaan diri yang begitu santai yang muncul dari pengelolaan uang dalam skala, di mana ratusan juta dapat digambarkan sebagai sekadar kesalahan pembulatan, di mana kerugian diserap tanpa konsekuensi nyata, dan di mana akuntabilitas mengalir diam-diam ke sebuah dewan direksi yang melapor kepada kementerian yang dipimpin oleh pemerintah yang sama, yang pemimpinnya adalah suami dari sang CEO. Singapura makmur, Singapura stabil. Negara ini berjalan dengan baik, menurut hampir setiap standar yang dapat diukur. Namun, kisah Ho Ching dan Temasek menyisakan sebuah pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara tuntas oleh negara ini. Bukan soal kompetensinya, bukan itu intinya, melainkan tentang sistem yang menempatkannya di sana, menjaganya di sana, dan melindunginya di sana. Sebuah sistem di mana gaji adalah rahasia negara, di mana undang-undang berita bohong digunakan bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan untuk mengubur sebuah angka, di mana tuduhan pelanggaran yang paling lantang justru datang dari saudara laki-laki Perdana Menteri sendiri, dan tidak pernah diperiksa secara independen. Uangnya masih ada, kerahasiaannya masih ada. Dan di suatu tempat di Singapura, di Facebook, Ho Ching mungkin masih terus mengunggah sesuatu.